sekian lama, tetapi kita baru ada pada tahun 2025 ini. Tetapi keberadaan kita ini, kalau dibilangnya baru, tetapi cukup mengejutkan untuk para sovereign wealth fund lainnya. Kenapa? Kita baru terbentuk, tetapi total aset kita itu mencapai sekarang 1 triliun US dollar, menempatkan Danantara menjadi sovereign wealth fund nomor 5 terbesar di dunia. Nomor 5 terbesar di dunia. Ini adalah awalnya. Dan tentunya aset ini kita ketahui adalah dari semua transformasi BUMN yang dulu berada kepemilikannya di bawah Kementerian Keuangan tapi dikelola oleh Kementerian BUMN, sekarang kepemilikan dan pengelolaannya ada di bawah Danantara. Jadi kita bisa mengkonsolidasikan semua aset BUMN, badan usaha milik negara yang ada di kita. Sekarang tahu nggak BUMN ada berapa banyak yang ada di Indonesia? Pertama ada yang bilang 800, sekarang sudah lebih dari 1044. Kita pikir awal juga 800, tapi ternyata dalam kenyataannya ini berkembang terus di 12 sektor mencapai hampir 1044 pada saat ini. Dan buat kita yang paling penting adalah begitu kita konsolidasiin apa sih? Ya kita optimalisasi the aset, kita create more value, itu kan salah satu tugasnya ya. Dan oleh sebab itu pendanaan kita datangnya dari mana sih? Saya mau kasih tahu yang basic-basicnya saja ya. Pendanaan kita adalah dari seluruh dividen yang kita terima dari BUMN-BUMN ini. Kalau dulu dikontribusikan kepada Kementerian Keuangan, sekarang bisa reinvest langsung oleh Danantara. Reinvest langsung oleh Danantara. Berapa sih dividen kita? Itu kan juga pertanyaan berikutnya kan. Dividen kita kurang lebih itu pada tahun ini kita terima, walaupun kita terima secara bertahap, itu kurang lebih mencapai 140 triliun. 140 triliun. Nah, kalau kita bicara kali 5, untuk perhitungan gampang mungkin ya, jadi 150 triliun. Kalau kita kali 5, berarti nilainya berapa? 750 triliun. Itu dalam 5 tahun ke depan yang kita bisa investasikan. Dan itu semuanya, kalau saya bilang itu dana equity ya. Saya belum leverage nih. Saya belum leverage atau kita cari pinjaman. Kalau cari pinjaman saya bisa kaliin 5. Kalau bisa kali 5, nilainya menjadi cukup sangat signifikan. Nah, justru dengan keberadaan Danantara ini yang ingin saya sampaikan, ini kan kue perekonomian kita ini terus berkembang, terus tumbuh nih, iya kan? Sekarang total GDP kita 1,5, 1,6 triliun US dollar dan ini akan terus berkembang dan terus bertumbuh. Dan Danantara ini perannya itu tidak akan menjadi optimal, tidak akan menjadi maksimal kalau bekerja sendiri. Justru keberadaan Danantara ini kami ingin mengajak dunia usaha, private sector untuk sama-sama berkembang dengan kami. Gitu. Nah, oleh sebab itu contohnya di salah satu contohnya di program-program kita kemarin saya baru launching waste to energy atau pengelolaan sampah, kita ngajak untuk dunia usaha untuk investasi bareng-bareng dengan kita gitu. Justru disinilah peran kita dan kita ingin ya pengusaha teman-teman dari HIPMI ini ya juga mesti aktif juga gitu. Karena kesempatannya pasti kita akan buka lebar. Pendanaan pasti saya akan buka lebar. Saya garanti itu. Tapi kadang-kadang kalau saya cek ke bank-bank atau yang lain, gimana pendanaan dari ini, permintaan pinjaman dari teman-teman pengusaha di daerah, di HIPMI, di Kadin, nggak banyak persentasenya gitu. Karena dari kami sudah jelas arahan Bapak Presiden, tumbuhkan para pengusaha-pengusaha tidak hanya di Jakarta, justru utamanya di daerah-daerah gitu. Dan saya punya kepentingan untuk memastikan itu berjalan gitu.
Semua bank BUMN berada di bawah kita kok, gitu. Bukan hanya semua, hampir semua industri ada di bawah kita. Hampir semua industri ada di bawah kita. Dan kita ingin memastikan, ya itu yang saya minta, supaya teman-teman di HIPMI harus lebih aktif lagi, harus berani melangkah lah. Karena kalau soal networking, ya kalian udah paling menurut saya posisinya udah paling enak.